Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Kita masih di pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 2 SD. Nah, kita ada di pelajaran yang ke-6 dengan tema tanggung jawabku di sekolah. Nah, anak-anak, kita dengarkan tujuan pembelajaran ini ya. Setelah menyimak video pembelajaran ini, yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh tanggung jawab yang dapat dilakukan di sekolah dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menceritakan contoh tanggung jawab yang terdapat dalam Alkitab dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh tanggung jawab yang dilakukan di masa pandemi COVID-19. Yang keempat, peserta didik dapat membiasakan diri dalam mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk di pembahasan kita, mari kita bernyanyi bersama-sama. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan belajar, Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat bagi kami, supaya kami mengerti dan memahami setiap pelajaran yang akan dipelajari saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak, kita masuk ke pembahasan ya. Tanggung jawab dapat dilakukan di sekolah selain di rumah. Contohnya adalah belajar dengan baik, mengerjakan tugas, dan mendengarkan guru. Nah, coba kita perhatikan gambar yang ditampilkan ini ya. Ketika kita melihat gambar ini, ceritakan sikap tanggung jawab yang harus ditunjukkan anak-anak pada gambar di bawah ini. Ya. Kira-kira gambar apa ini ya? Nah, di sini ada tulisan, hari ini siapa yang terlambat datang ke sekolah? Apakah tugas rumah yang ibu berikan sudah dikerjakan? Nah, berarti tanggung jawab kita adalah datang tepat waktu di sekolah. Nah, yang kedua, mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, inilah beberapa contoh tanggung jawab yang harus kita lakukan di sekolah. Ya, selanjutnya, anak-anak, kita akan menyimak cerita dalam Alkitab yang merupakan dasar pembelajaran kita pada kali ini ya, yaitu terdapat dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil,
aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu.' Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, 'Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan.' Maka jawab tuannya itu, 'Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Nah, anak-anak, demikian untuk pembacaan kita dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 ya. Nah, kalau kita menyimak baik-baik cerita tadi, sungguh luar biasa ya. Bagaimana kita harus bertanggung jawab apapun itu yang diberikan kepada kita. Sekecil apapun itu, kita harus melakukannya dengan baik ya. Nah, anak-anak, belajar dari cerita Alkitab tadi, perumpamaan tentang talenta, mari kita jawab pertanyaan berikut ya. Yang pertama, siapa yang memberikan uang kepada hamba-hamba? Ya, benar, Tuan. Yang kedua, siapa yang mengerjakan tugas dengan baik? Ya, benar, hamba yang menerima 2 talenta dan 5 talenta ya. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh hamba yang mendapat 1 talenta? Ya, benar, pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tersebut. Nah, anak-anak, yang keempat, apa yang dilakukan oleh Tuan kepada hamba yang mengerjakan tugas dengan baik dan hamba yang tidak mengerjakan tugasnya dengan baik? Nah, kalau yang mengerjakan tugas dengan baik, tuannya berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Nah, di sini tidak ditulis kalau yang tidak mengerjakan tugasnya dengan baik, dia akan dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sana ada ratap dan kertak gigi. Jadi bahkan talenta itu diambil daripadanya. Ya, demikian ya. Selanjutnya nomor 5, apa yang dapat kamu pelajari dari cerita Tuhan Yesus ini? Ya, benar. Sekecil apapun tanggung jawab kita, kita harus melakukannya dengan baik. Nah, anak-anak, di sini ada kegiatan-kegiatan yang menunjukkan kita melakukan tanggung jawab. Ya, di sekolah tentunya. Nah, jadi kegiatan itu apakah kita kadang-kadang lakukan, tidak pernah atau sering. Jadi kita centang saja. Contohnya yang pertama ini ya, mendengarkan pelajaran dengan baik. Apakah kita kadang-kadang melakukannya, tidak pernah atau sering? Contohnya seperti ini ya. Sangat sering kita lakukan, mendengarkan pelajaran dengan baik. Itu semua tergantung pribadi kita masing-masing. Ya, bukan teman kita, tetapi pribadi kita masing-masing. Nah, selanjutnya kita jawab sendiri ya. Mengerjakan tugas sekolah.
Apakah kadang-kadang, tidak pernah, atau sering? Selanjutnya, melakukan tugas piket, datang tepat waktu, menjaga ketertiban kelas, mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama, membuang sampah pada tempatnya, tidak makan dan minum di dalam kelas, mengumpulkan PR tepat waktu, memberikan salam kepada guru. Nah, kegiatan-kegiatan ini apakah kita kadang-kadang lakukan, tidak pernah, atau sering? Ya, itu semua tergantung kita ya. Kita harus centang dengan jujur ya. Selanjutnya, kalau di masa pandemi, ada kegiatan-kegiatan yang kita boleh lakukan ya. Misalkan, mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik, memakai masker ketika keluar rumah atau datang sekolah, mengukur suhu tubuh dengan termogan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Nah, apakah kita kadang-kadang lakukan, tidak pernah, atau sering? Nah, ini harus menjadi kebiasaan kita ya. Nah, selanjutnya menjadi kesimpulan kita untuk materi kali ini yaitu, kalau untuk masa pandemi COVID-19 ini ada aturan-aturan di sekolah yang diubah dan ditambah. Misalnya, kita tidak lagi berjabat tangan dengan guru dan teman-teman ya. Selanjutnya, kita harus memakai masker ketika pergi ke sekolah, memeriksa suhu tubuh, mencuci tangan dengan sabun dan dengan air yang mengalir, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan ketika berada dalam kelas. Jadi, kita harus melakukan tanggung jawab sesuai dengan aturan di sekolah dan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, anak-anak, demikian untuk pembahasan kita. Mari kita bernyanyi. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ingatkan aku untuk selalu menjadi anak yang bertanggung jawab, melakukan semua tugasku di sekolah. Tuhan Yesus, terima kasih juga karena Engkau sudah menolong kegiatan pembelajaran kami sehingga boleh selesai dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Shalom.